Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Fahmi Prada Bastian, NIM 1810810009. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi dan nafsa. Apa korupsi itu? Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, kemudian koruptor, seorang atau sekelompok yang melakukan tindakan korupsi. Kemudian bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan atau perbuatan curang. Kemudian faktor penyebab korupsi. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Kemudian faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari orang lain. Kemudian dampak-dampak korupsi. Yang pertama, dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membedakan pelaku. Kemudian dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah. Aparat hukum semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, gratifikasi atau apapun untuk memberikan kemenangan. Kemudian dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Kemudian dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Kemudian dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Dampak korupsi yang menghambat berjalan fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara, di antaranya menghambat peran negara dalam peraturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Kemudian kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan diantaranya menurutnya kualitas lingkungan. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal korupsi tidak terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan nilai-nilai korupsi. Kepedulian. Nilai kepedulian dapat diwujudkan oleh masyarakat dalam bentuk antara lain berusaha ikut memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya lingkungan, memantau kondisi infrastruktur lingkungan. Nilai kepedulian juga dapat diwujudkan dalam bentuk pengindahan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam lingkungan.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.